Shalom, Halo. kita ketemu lagi dengan Pak Thomas Eliazar. Kita mau lanjutin kisah beliau yang inspiratif. Silakan Pak Thomas. Shalom. Ketemu lagi dengan kesaksian saya yang bagian 3 hari ini. Iya Pak, saya mau tanya, waktu itu Bapak habis bertobat, lalu Bapak kemana ya? Ya. Waktu itu saya diterima oleh seorang hamba Tuhan yang saat ini sudah almarhum, yaitu Pak Yesaya Pariaji, di tempatnya, di apoteknya, dan kebetulan apoteknya juga ada persekutuan doa. Saya setelah bertobat kan diusir, saya pergi dari rumah. Waktu itu saya sudah domisili di Jakarta. Nah, setelah diusir saya entah bagaimana, saya di daerah Blok M. Saya kan waktu itu kan nggak punya pekerjaan, jadi pekerjaan saya ambil koran, jual terus menerus gitu sampai punya agen sendiri gitu ya. Nah, pas ke Blok M itu saya melihat ada rumah doa pakai bahasa Inggris gitu. Saya penasaran gitu. Wah, itu apa ya rumah doa? Nah, saya masuk di situ. Kemudian saya dilayani oleh 3 hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum juga. 3 hamba Tuhan ini saya didoakan pelepasan segala ikatan-ikatan ilmu-ilmu yang lama, pelepasan sampai berapa jam itu, dan kemudian saya dilayani dan terlepaslah, merdeka. Itu ternyata setelah beberapa saat kemudian saya ketemu pemiliknya, yaitu itu tadi Pak Pariaji, di Kiai Majah, Jalan Kiai Majah nomor 10 samping Rumah Sakit Pertamina. Nah, dari situlah saya dilayani. Saya di sana 1 tahun 6 bulan. Lalu secara tidak langsung saya belajar penginjilan dengan beliau. Kalau beliau pelayanan naik taksi Bluebird itu saya ikut, terus bagaimana dia menginjili. Ternyata itu tanpa sadar saya belajar sesuatu dari situ, cara penginjilan untuk memenangkan jiwa. Nah, 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan saya belajar itu, dan saya semakin bertumbuh karena di aulanya juga ada persekutuan doa, bahkan sampai ada persekutuan doa khusus sopir-sopir taksi Bluebird yang dimenangkan Pak Pariaji. Dari situ ternyata saya terimpartasi bagaimana menginjili orang, memberitakan kabar baik kepada orang non-Kristen. Sekitar 1 tahun 6 bulan lah saya belajar di situ. Kemudian saya rindu untuk belajar lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, pengen pelayanan. Akhirnya saya belajar di Semarang, di daerah Semarang Timur, yang dipimpin oleh almarhum juga sekarang Bapak Pendeta Bajarawan. Dan saya sebelum 1 tahun sudah diutus ke daerah-daerah, ke Mentawai, ke beberapa kota-kota lah. Nah, di situ saya mulai bertumbuh, dalam arti bertumbuh dalam pelayanan dan memenangkan jiwa. Dan satu kesaksian yang menurut saya spektakuler waktu di Mentawai, orang yang seharusnya meninggal berpuluh tahun bahkan di Mentawai sana karena digigit ular sehingga kakinya membengkak sampai seperti kaki gajah, yang gajah dewasa ya, jadi besar kakinya. Dan orang-orang sekitar situ sudah bilang bahwa pasti bapak itu besok meninggal. Jadi suara itu sudah dari mulut ke mulut, bapak itu digigit ular. Tapi puji Tuhan saya diizinkan untuk melayani, mendoakan, dan melayani bapak ini. Kemudian puji Tuhan itu hari Sabtu, dan hari Minggunya dia datang pertama kali. Yang pertama kali duduk paling depan malah. Dan saya kaget, ternyata kakinya sudah kempes. Dan orang-orang sudah pada, waduh ini luar biasa, karena memang dari cerita turun-temurun nggak ada orang yang digigit ular kakinya hidup, itu nggak ada cerita di Mentawai. Tapi kali itu diizinkan Tuhan sembuh, hidup, bahkan anak perempuannya juga menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Nah, itu perdana saya pelayanan mujizat yang sangat nyata. Dan memang ada mujizat-mujizat lain di daerah Mentawai. Saya di sana ditargetkan hanya 6 bulan, tetapi saya sampai 8 bulan.
karena melihat karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin bagian ketiga ini kali ini saya cerita itu dulu. Siapa tahu nanti juga ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan pemirsa untuk melanjutkan pelayanan atau dinamika spiritual saya ketika sudah dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, melayani pekerjaannya dan menyaksikan dan atau menjadi pelaku mujizat. Jadi saya mengalami pertumbuhan secara rohani. Dinamika spiritual saya sampai sekarang pun saya tetap belajar dan belajar dan belajar. Tidak ada habisnya untuk belajar. Itu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.